Senang sekali kalau begitu besok saya suka saya ambil dulu aja Pak ya. Silahkan, go ahead sama Pak Eko itu. Boleh Pak ya. Ya. Karena udah ya pelanggan, ya teman, ya kayak saudara sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah saya diundang kembali di kediaman Pak Bambang dan ada berita baik. Ternyata setelah kemarin 2 kali kegiatan Pak Bambang dan bisnis Pak Bambang masuk di SKI 21, penjualannya meningkat, termasuk ini kursi yang kemarin katanya kalau tidur bisa duduk bisa tertidur dan lupa utang, ternyata sudah laku. Sebenarnya ngambil ini dulu, membatin-batin mengambil ini, karena biar untuk ngomong cucu kalau di rumah gitu. Ternyata saya keduluan oleh pelanggan yang lain. Pak Bambang, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat terus. Ya, berkat SKS 21 juga karena senang. Hati senang itu selalu terhibur, bikin awet muda. Ya, gitu. Seperti Pak Eko juga. Kemarin saya terima via Pak Bambang, intinya barangnya yang diborong Pak ya? Iya betul, banyak sekali. Kebetulan setelah SKS 21 dipromosikan, saya share kemana-mana, yang subscribe, yang komen. Terus akhirnya kok pada datang ke sini, ya udah, karena itu harga PPKM, jadi memang benar-benar memburu. Sampai ya hampir habis, terus saya ini uang ngumpul, saya kolek untuk beli lagi, tapi barang-barang yang benar berkualitas. Ini saya betul-betul gelo ini kursi ini. Masih ada lagi kira-kira Pak? Insya Allah nanti saya usahakan akan dapat, nggak lama lah pokoknya kalau saya. Harga khusus Pak untuk saya. Harga khusus kalau Pak Eko. Dan bayarnya ini sistemnya segala wae paku. Apa itu Pak? Mencicil. Senang sekali kalau begitu besok saya suka saya ambil dulu aja Pak ya. Silahkan, go ahead sama Pak Eko itu. Boleh Pak ya. Ya. Karena udah ya pelanggan, ya teman, ya kayak saudara sudah. Kemarin sudah dikirim ke rumah juga, ada dipan, ada lukisan itu, tapi belum saya bersihkan Pak. Nah ya, termasuk apa itu, gebyok. Gebyok. Ya, gebyok yang kuno itu. Saya kalau di rumah barang dari Pak Bambang itu khawatir nanti diprotes istri. Karena tempatnya kemudian berserakan nggak karuan. Tapi kan bisa nanti sistemnya seperti saya Pak. Gimana Pak? Ada temennya Pak Eko datang, terus jadi kolektor Pak, jangan kolektor. Oh gitu? Iya dong. Saya diajari jadi kolektor. Iya harus itu Pak. Jadi ya hobi ya menguntungkan. Oh gitu? Iya dong. Kalau gitu barang Pak Bambang di rumah saja. Boleh. Nggak apa-apa Pak Ong, saya terbuka sekali kok. Gitu Pak ya? Iya. Nanti saya penuh toh, saya titipkan ke sana. Iya. Buat display, harganya sekian, untungnya bagi 2 kan enak. Oh boleh. Apalagi modelnya dari Pak Eko. Lebih enak lagi itu nanti. Ya share lah, kita share. Kita share aja. Mesti untung kok. Jadi ya silaturahmi membawa rezeki, panjang umur itu. Ya itu betul, emang betul itu Bang. Oh iya Pak Bambang, saya kemarin ini jadi teringat yang Pak Bambang cerita apa namanya, ada figur yang kemarin ini Pak, yang kemarin lukisan Gatot Kaca itu Pak. Workudoro. Jadi ada figur apa namanya, Parto Bandalion. Iya Pak Parto Bandalion, namanya Pak Parto karena dia kayaknya itu mendadak boom. Seketika makanya dibilang Bandalion. Saya penasaran, figur itu emang ada Pak ya? Ada Pak, itu dulu ayah saya tuh dikasih Workudoro. Mungkin saya masih kecil atau belum lahir. Itu ada nanti figurnya seperti saya taruh di sebelahnya Pak Eko ini. Workudoro. Yang ini, yang lukisan itu ini. Sampai itu 15 tahun yang lalu ditawar oleh Pak Mul almarhum, tuh juri lomba burung nasional paling terkenal se-Indonesia Pak Mul. Itu nawarin main ke rumah, ditawar 1 juta, mungkin 15-20 tahun yang lalu. Tapi saya nggak boleh karena ini warisan. Ini memang nggak dijual. Jadi nilainya itu kalau seperti ini itu ada nilai historisnya. Sama memang nilai juga kualitas lukisannya Pak ya? Iya betul, itu karena ini masuk bahannya bagus Pak lukisannya? Bahan ini dari kanvas kok, zaman kuno Pak. Ini sampai jadi sampai apa, erosi, bukan erosi plus keropos ini. Tapi memang sengaja nggak saya ganti karena memang biar ada nilai historisnya. Jadi kembali Pak Parto tadi Pak, itu
beliau memang koleksinya banyak waktu itu ya? Dulu emang dia pertama kali antik di Triwindu masih, wah zaman itu masih apa ya, pasarnya tradisional banget dan dia satu-satunya itu sampai bisa jualan di pinggir jalan-jalan di Ponorogo. Loh, kalau Pak Parto yang berhadiah lukisan ini Pak, itu memang beliau itu memang orang kaya atau penjual antik yang kemudian jadi kaya? Sebelumnya nggak kaya, gara-gara main antik jadi kaya karena mendapatkan harta karun yang mendadak itu dari kalau nggak salah lampu gantung. Ya. Itu atasnya itu dibuka, lah isinya itu Rojo Brono istilahnya. Ya emas, ya berlian, itu nilainya kan miliaran Pak. Zaman Belanda itu. Itu yang jual nggak tahu kalau ada? Nggak tahu. Terus nggak menyesal yang jual Pak? Wah ya nggak bakalan menyesal karena udah dilepas. Seperti yang di Boyolali Pak, siapa lupa saya. Klaten itu ada patung besi kuno dijual kiloan. Dijual kiloan, dibersihin taunya emas murni. Dijual sampai 1,4 atau 1,6 M. Emas murni patung Pak. Itu padahal disangka besi, udah dibeli kiloan. Dibeli sama misalnya ada orang lewat ya dibeli lah harganya berapa ratus ribu. Dan setelah dibersihin taunya emas murni. Jadi itu real, ceritanya Real, bukan bohong, itu real. Jadi Pak Bambang masih ada peluang untuk dapat wah itu harta karun. Saya harapkan itu kalau ada yang begitu, tapi sekarang orang makin lama makin pinter. Pak Bambang ada kenangan tertentu dengan Pak Parto? Mungkin pernah ketemu atau gimana maksud? Ya waktu kecil. Saya tuh masih kecil, jadi masih SD atau TK, tapi profilnya masih inget banget Pak Parto itu. Kalau nggak salah istrinya itu Bu Wongso jualan jarik papi tulis itu. Insya Allah dia dua-duanya Husnul Khotimah. Karena Pak Parto dengan istrinya itu orangnya dermawan, suka sedekah. Termasuk ngasihkan souvenir ke bapak saya. Lukisan. Bapak ya, turun ke bapak saya Warkudoro ini. Terus saya simpan terus buat kenang-kenangan. Gitu. Kalau dengan putra-putrinya Pak Parto atau keluarga sekarang masih ada silaturahmi Pak Bambang? Enggak pernah karena saya udah lama nggak di Solo, saya hampir 18 tahun di Amerika, di Eropa gitu. Jadi nggak pernah ketemu. Kalau Pak, kolektor atau mungkin juga peminat atau bahkan juga mungkin yang dulu termasuk kolektor yang sepuh Pak, masih ada nama-nama ingat? Salah satunya Pak Muhtar, dia punya kios di Triwindu juga. Dia juga koleksi dan akhirnya jadi kolektor. Seperti saya itu udah almarhum. Terus Pak Santoso, kalau Pak Santoso dan Aradi itu emang penggemar antik. Karena saya pernah kolektor berarti. Ya, pernah dampingi dia belanja jam pakai perunggu. Harganya cuman jam kecil seginilah. Itu hampir 35 juta kok waktu itu. Bahannya dari apa Pak? Dari perunggu. Perunggu ya? Perunggu ada jam tengahnya. Itu 35-30 juta. Terus Pak Soleh itu juga orang antikan. Terus anaknya itu Mas Rizal ya karena baik hubungannya dengan saya saling silaturahmi, saling say hello. Dengan beberapa nama tadi mungkin ada saling kerjasama Pak ya? Mungkin barang apa? Ya saling saling membutuhkan. Gitu. Misalnya kayak ada yang butuh jam, terus saya kontak rekan-rekan gitu yang itu tolong ada enggak ini, saling kita hubungan. Saya penggemar kolektor, penggemar antik gitu ya. Jadi kita kan kerjasama. Ya gitu. Oh ya, sekarang ada tambahan barang apa sih Pak? Mungkin bisa dijelaskan mungkin sebelum. Setelah lewat SKS kemarin harga PPKM, insya Allah kok barangnya udah banyak yang lenyap, banyak yang menguap. Terus akhirnya saya ganti yang benar-benar baru, berkualitas. Termasuk kursi pir itu juga lengkap, Piporojo, terus meja lurah, meja raffles, Cleopatra tapi yang dari jati ukurannya bagus. Itu masih dalam proses semua. Sekarang Pak direnovasi. Terus lampu kristal yang cabang 12 juga belum datang. Terus salah satunya saya punya teknisi namanya Pak Dul. Itu juga pernah di Jepang. Gitu, jadi ahli elektronik. Satunya Saman, ahli pelitur itu juga pinter untuk merepro. Terus bikin apa aja bisa, peliturnya halus, kerjanya bagus. Itu termasuk ya kerjasama kita. Nanti Pak Saman bisa perbaiki tempat saya Pak ya? Oh insya Allah bisa, saya kan udah nanti gebyok. yang kemarin beli dari saya tahu gebyok sama apa ya? Rono yang dari Baluwarti, Kasunanan itu nanti bisa dipoles jadi bagus nanti. Ya Pak Bambang,
Terima kasih ini undangannya sudah bisa diberitahu koleksi-koleksi baru, kemudian juga tawaran kerjasamanya tadi. Ya, sama-sama Pak Yomu, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa terrealisasi. Iya. Jadi ya saya modalnya nggak terlalu tinggi gitu, jadi disuplai dari Pak Eko. Dia yang 70, saya 30%. Oh gitu Pak. Untungnya bagi dua. Untungnya bagi dua. Pinter itu berarti. Insya Allah berkah Pak ya. Amin, amin, amin. Pak Bang, Yes. terima kasih. Mudah-mudahan juga. Sama-sama itu. Ya. Terima kasih sama. Ya. Sahabat sekalian, demikian perbincangan kami sore ini dengan Pak Bambang, dan ada rencana tawaran menarik dari Pak Bambang, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi pada kawan-kawan, pada peminat antik dimanapun berada, ada sebuah keberkahan dalam sebuah usaha. Demikian, sekiranya video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, dan share. Mudah-mudahan channel ini semakin berkembang. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya.